A-nya ketemu 36 derajat ya. Nah, yang ditanya bukan A ya, itu ada pilihan 36, jangan terkecoh. Jadi yang ditanya adalah sudut KLM. Nah, KLM kan 2A tambah 6. Berarti 2 kali 36 derajat tambah 6 ketemunya 78 derajat. Jadi sudut KLM itu 78 derajat. Hai sobat belajar, ketemu lagi bareng kita belajar bersama di Sobat Belajar. Belajar kapan saja dan di mana saja. Video kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi dan pembahasan soal PAT Matematika kelas 7 ya, yaitu bagian 2 tentang garis dan sudut. Oke, kita langsung saja ke kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisinya bunyinya diberikan gambar sebuah balok serta didik dapat menentukan kedudukan beberapa garis pada balok. Soalnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Pernyataan yang benar adalah, maka kita bisa uraikan satu persatu. Pilihan yang A misalnya garis EF berpotongan dengan garis DH. Kita lihat garis EF yang mana, itu EF, kemudian DC yang mana. Nah, EF dengan DC ini kan posisi harusnya sejajar ya, sedangkan di situ berpotongan, berarti yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, garis BC dengan garis HG, BC di bawah, HG di atas. Nah, ini posisi yang bersilangan harusnya, jadi bukan sejajar. B juga salah. Nah, kita lihat pilihan yang C. Nah, yang C bunyinya garis AB bersilangan dengan garis FG. Lihat garis AB. Nah, garis AB di bawah ya, sedangkan garis FG di atas. Nah, ini posisi AB arahnya ke sana, FG arahnya bersilangan ya. Berarti yang C benar. Nah, sekalian kita lihat pilihan D. Kenapa D salah? Garis AE sejajar dengan AD, lihat. Nah, posisi salah ya, karena AE dengan AD harusnya berpotongan. Oke, jadi pilihannya yaitu yang benar adalah C, garis AB bersilangan dengan garis FG. Baik, untuk kisi-kisi berikutnya adalah diberikan ukuran beberapa sudut serta didik dapat menentukan jenis sudut tertentu. Nah, kalau dibuat soal misalnya seperti ini, perhatikan sudut-sudut berikut: 78 derajat, 165 derajat, 99 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Manakah yang merupakan sudut tumpul? Nah, kita bisa identifikasi masing-masing sudut. 78 derajat itu termasuk sudut lancip ya. Nah, kemudian 165 derajat berarti ini masih sudut tumpul. Kemudian 99 derajat masih sudut tumpul. Kemudian 90 derajat masih 90 derajat itu sudut siku-siku ya. 180 derajat itu sudut lurus ya. Jadi yang merupakan sudut tumpul yang mana? Ya, betul ya. Jadi ada dua, 165 derajat dan 99 derajat. Oke. Kisi-kisi berikutnya yaitu diberikan data jarum jam, peserta didik dapat menghitung sudut terkecil yang terbentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Nah, kalau dituangkan dalam soal seperti itu, perhatikan gambar di bawah. Sudut terkecil yang terbentuk dari jarum pendek dan jarum panjang. Nah, ini pukul 7.00 ya menunjukkan. Nah, kita bisa lihat berarti sudut terkecilnya arah sebaliknya ya. Jadi dari 7 ke angka 12. Nah, ini kita hitung. Nah, setiap angka ini kan menunjukkan 30 derajat ya pada jarum jam ya. Karena semuanya 12 jam ya, 30 kali 12 kan satu lingkaran 360. Nah, berarti kalau dari 7 ke 12 itu kan 5 angka. Nah, tinggal 5 kali 30 derajat yaitu 150 derajat. Jadi jawabannya yang D. Kisi-kisi berikutnya diberikan gambar dua sudut yang berpelurus, ukuran sudut dalam variabel. Peserta didik dapat menentukan ukuran kedua sudut tersebut dengan benar. Nah, kalau dituangkan dalam soal, nah seperti gambar. Sudut KLM 2A plus 6, sudut
MLN 3A min 6. Nah, ini yang diketahui ya. Berarti yang diketahui itu, kemudian yang ditanya besar sudut KLM. Nah, jawab sudut KLM dan MLN itu kan saling berpelurus. Berarti jumlah keduanya itu 180. Nah, kita masukkan masing-masing sudut. Nah, ini yang punya variabel 2A tambah 3A, berarti 5A. Nah, plus 6 dikurang 6 kan 0 ya. Berarti tinggal 5A sama dengan 180. Nah, kemudian A-nya itu 180 dibagi 5. Jadi A-nya ketemu 36 derajat ya. Nah, yang ditanya bukan A ya. Itu ada pilihan 36, jangan terkecoh. Jadi yang ditanya adalah sudut KLM. Nah, KLM kan 2A tambah 6. Berarti 2 kali 36 derajat tambah 6 ketemunya 78 derajat. Jadi sudut KLM itu 78 derajat. Kisi-kisi berikutnya yaitu terdapat beberapa pernyataan tentang sudut berpelurus dan berpenyiku. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar. Nah, kalau dituangkan dalam soal seperti ini, misalnya ada beberapa pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. Ada penyiku, pelurus, penyiku dan pelurus. Nah, kita ingat ya pembahasannya bahwa sudut-sudut yang saling berpenyiku itu adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan itu menghasilkan 90 derajat ya. Kemudian kalau berpelurus itu sudut-sudut jika dijumlahkan itu membentuk sudut lurus atau jumlahnya 180 derajat. Nah, baik kita bahas yang pertama itu 35 tambah 65 berapa? 100 derajat. Nah, berarti ini tidak berpenyiku. Nah, kemudian yang kedua 24 derajat tambah 156 derajat itu 180 derajat. Nah, ini berpelurus ya. Dan yang ketiga 70 derajat tambah 20 derajat itu 90 derajat. Nah, ini juga berpenyiku, betul ya. Kemudian pernyataan yang keempat 90 derajat tambah 90 derajat 180 derajat. Ini juga berpelurus ya, karena 180 derajat. Jadi jawabannya yang D. Pernyataan I2, I3 dan I4. Kisi-kisi berikutnya diberikan gambar dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Peserta didik dapat menentukan pasangan sudut tertentu dengan benar. Nah, ini ya. Dalam bentuk soalnya begitu. Jadi pembahasannya, jadi sifat-sifat yang terbentuk dari sudut-sudut itu diantaranya yang pertama adalah sudut-sudut yang sehadap, sudut yang menghadap ke arah yang sama, yaitu nomor 1 sama dengan nomor 5, 2 sama dengan nomor 6, sudut 3 sama dengan 7, dan sudut 4 sama dengan sudut 8. Untuk hubungan berikutnya yaitu sudut dalam berseberangan. Nah, ini kita tahu wilayah bagian dalam itu yang mana. Nah, ini juga besarnya sama, yaitu sudut 3 dengan sudut 6 itu sama, sudut 4 dengan sudut 5 juga sama. Jadi hanya ada dua pasang sudut dalam berseberangan. Untuk berikutnya yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Sekaligus menjawab soal itu ya. Jadi kita lihat itu wilayah sudut luar berseberangan, yaitu sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 sama dengan sudut 7. Juga ada dua pasang sudut yang sama besar. Jadi jawaban dari soal itu adalah C, sudut 2 dan sudut 7 yang merupakan sudut luar berseberangan. Untuk sudut sepihak dalam atau luar dapat dilihat penjelasannya.